Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Divan di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk kembali sharing tentang praktikum perkantoran dengan subtemanya adalah perjalanan dinas. Bagaimana caranya seorang sekretaris untuk membuat itinerary atau daftar perjalanan dinas. Biasanya, seorang pimpinan saat ingin melakukan perjalanan dinas, entah itu keluar kota atau keluar negeri, pasti yang dihubungi adalah sekretarisnya. Untuk apa? Sudah pasti untuk menyiapkan segala keperluan si pimpinan tersebut saat berada di luar kota atau luar negeri. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah sekretaris mampu untuk membuat perjalanan dinasnya seorang pimpinan tersebut? Harus mampu. Apa yang harus dibutuhkan oleh seorang sekretaris jika tahu bahwa pimpinannya mau ada perjalanan dinas? Yang pertama pastinya sekretaris harus tahu pimpinan mau ngapain aja sih di luar kota atau di luar negeri. Pimpinan mau ada kegiatan apa saja, itu harus ditanyakan detail ke pimpinan tersebut. Misal Anda seorang sekretaris, pimpinan Anda mau pergi ke Beijing misalkan, harus ada diskusi di sana. Entah by WhatsApp, entah ngobrol langsung, entah by apa segala macam. Harus ada diskusi dengan pimpinannya. Pak Bos mau ngapain di sana? Apa yang mau dikerjakan? Jika sekretaris belum tahu, maka tanyakan. Namun jika sudah tahu, ya udah tinggal bikin aja, arrange aja itinerary-nya. Kenapa dikatakan sudah tahu? Karena biasanya jauh-jauh hari juga Big Boss atau pimpinan Anda pasti cerita sama Anda, oh nanti saya mau ada kegiatan ini ke Beijing, mau gini. Dan harusnya kalian sudah punya catatannya. Sekalipun itu jadi ataupun tidak jadi, kalian punya agendanya, catatannya. Oh nanti nih tanggal 20 Desember pimpinan mau pergi ke sini. Nah, pada saat itu kejadian, hari H pelaksanaan atau H-3, H-7 sebelum pelaksanaan, pimpinan bilang, oke saya jadi ya, mau ke Beijing. Nah, kalian tinggal bikin itinerary-nya. Jangan lupa, pastikan lagi kepada si pimpinan bahwa acaranya masih sama seperti yang dibicarakan sebelumnya. Mohon maaf Bapak, apakah agenda kita... mohon maaf Bapak, apakah agenda Bapak ke Beijing masih sama seperti pembicaraan kita sebelumnya? Jika sama, tuliskan. Namun jika beda, update. Mudah ya? Mudah banget. Nah, seorang sekretaris juga harus tahu, kalau misalkan keluar negeri nih, sekretaris harus tahu pimpinan Anda pasportnya masih aktif atau enggak. Atau sudah punya visa belum untuk ke negara tujuannya. Kalau belum punya, ya urusin. Sekretaris urusin tuh keperluan si pimpinan. Paspornya, visanya, surat sehatnya. Karena kalau mau terbang kan harus punya health certificate ya, surat sehat. Diurusin. Kemudian pada saat nanti berada di sana harus ngapain aja si pimpinan. Dibuatkan agendanya. Sehingga pada saat pimpinan berangkat tanpa melibatkan Anda sekretaris, pimpinan sudah punya itinerary-nya. Jadwalnya. Oh, saya hari ini jam sekian harus ke sini, ngapain. Namun kalau Anda ikut bersama pimpinan, tetap buat itinerary-nya sebagai pegangan Anda. Jadi supaya tidak lupa bahwa ini jadwalnya loh. Jangan sampai kita jadwalnya terlalu lama sehingga jadwal yang lainnya menjadi terbengkalai. Gampang ya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana caranya membuat itinerary. Ini dia tampilan itinerary. Pada umumnya seperti ini. Di sana ada nama pimpinan Anda siapa, kemudian ada bagiannya apa, direktur utama, atau direktur pemasaran, atau direktur HRD, direktur keuangan, lalu ada tujuannya kemana. Jika dalam satu kali perjalanan, pimpinan itu mau ada 4-3 kota yang dituju, ya tuliskan. Misalkan dia ke Medan, Balikpapan, Semarang, Jogja, ya tuliskan di tujuannya. Lalu dalam kolomnya, di sana ada tanggal. Tanggal itu berarti kapan dilaksanakannya. Kalau perjalanan dinas biasanya kan paling cepat itu 1 hari ya, paling cepat. Karena kan perjalanan dinas itu biasanya keluar kota.
Kalau hanya di dalam kota ya bukan perjalanan dinas, ya meeting biasa aja gitu. Tapi kalau sudah keluar kota biasanya memerlukan waktu 1 hari atau 2 hari. Tuliskan tanggalnya kapan pelaksanaannya, tujuannya kemana, kota apa, atau ke PT mana, atau ke tempat siapa untuk tujuannya. Nah, ada waktu berangkat, waktu tiba. Berangkatnya jam berapa, dan tiba di sananya jam berapa. Ini kalian yang mikir nih sebagai seorang sekretaris. Nah, flight number ini nomor penerbangan ya. Biasanya kita usahakanlah menggunakan pesawat gitu. Biar cepet, nggak lama naik kereta atau naik bis apalagi. Biar cepet naik pesawat, keluar kota kan. Kemudian hotelnya, nginep di mana pimpinan Anda. Tuliskan nama hotelnya dan nomor telepon hotelnya. Sebab saat nanti pimpinan tahu, oh saya harus ke Sheraton misalkan. Berapa nomor teleponnya ya? Ada di itinerary Anda. Pimpinan tinggal telepon. Saya sudah booking ya, bla 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 bla. Flight number, hotel, itu sekretaris yang pesankan jauh-jauh hari. Karena biasanya H-7 diberitahukannya, ya udah searching aja. Di mana? Banyak di aplikasi perjalanan ya. Sebut saja Traveloka di sana, Agoda, Pergi-Pergi dan lain-lain sebagainya. Tinggal pilih mau terbang naik apa, jam berapa, nginepnya di mana. Kemudian ada kegiatan. Nah, kegiatannya ini acaranya. Waktunya jam berapa kegiatannya? Kalau misalkan waktunya jam 10, berarti berangkatnya jangan jam 10. Sebelumnya gitu kan, jam sebelumnya. Sehingga pada saat waktu acara tersebut, waktu kegiatan tersebut bisa tepat waktu. Lalu acaranya apa? Sebutkan nama acaranya dan tempatnya di mana. Sebutkan lokasinya. Keterangannya biasanya diperlukan apabila ada sesuatu yang penting di sana. Jadi pembicara kah? Atau memberikan sambutan kah? Contohnya seperti itu. Mudah ya? Mudah banget. Nah, sekarang tadi kasusnya. Seperti ini. Anda sekretaris dari Bapak Brand Givan, selaku Direktur Utama PT Tunggal Jaya Solution, di Jalan Teratai Indah nomor 16, Jakarta Selatan. Berarti kan Anda pertama kali atau kantor Anda berada di Jakarta ya. Itu yang harus kalian ingat pertama. Kemudian, pimpinan Anda akan melakukan perjalanan dinas pada tanggal 16 Desember 2020 ke Yogyakarta. Mau ngapain? Mau rapat dengan Bapak Yudhistira, Direktur PT Rangka Baja. Untuk apa nih rapatnya? Bahas apa? Membahas masalah kerjasama pembangunan proyek di Yogyakarta. Nah, rapat dimulai pukul 10 sampai 11 di ruang rapat Hall B PT Rangka Baja. Di hari yang sama juga, pimpinan Anda diundang makan siang bersama Ibu Syahmin. Ini rekan bisnis lah. Di mana? Di restoran Bambu Apung. Dan malam harinya, pimpinan Anda menginap di Hotel Novotel. Sudah pasti Novotelnya ini Novotel Yogyakarta ya. Kan di Jogja. Bagaimana cara kita membuat itinerary-nya? Seperti ini. Nah, nama pimpinannya Brand Givan, lalu bagiannya Direktur Utama, tujuannya Jogja, Manado, Jakarta. Ini setelah kita lihat draft dari jadwal kegiatan pimpinan kita ya. Jadi kita tahu pimpinan kita mau kemana aja. Pertama tanggal 16, tujuannya kemana? Yogyakarta. Waktu berangkat, kenapa pukul 8 di sini ditulisnya? Karena acaranya jam 10. Nah, setelah kita searching di salah satu platform perjalanan, contoh Traveloka ya, seperti ini. Adanya itu yang penerbangannya jam 8 sampai jam 9 lewat 10. Supaya apa? Supaya acaranya jam 10 nanti itu nggak telat. Dan ada waktu spare untuk istirahat kah, atau siap-siap, atau mandi lagi misalkan, siap-siap lagi, seperti itu. Itu ya contohnya nih. Menggunakan Lion Air dengan kode penerbangan, kalian lihat sendiri di sana. Kalau tidak ada nanti biasanya kalau sudah payment baru muncul kode penerbangannya. Karena kan saya belum payment di sini nih. Ini baru cek aja di Traveloka. Kemudian hotelnya di situ tertulis Novotel Yogyakarta. Nomor teleponnya ini benar ya, nomor telepon Novotel Yogyakarta. Kegiatannya jamnya jam 10 tadi ya, sampai jam 11. Ngapain? Rapat dengan Bapak Yudhistira. Tempatnya di mana? Di ruang rapat Hall B PT Rangka Baja. Paham ya? Bisa diestimasikan kan? Kalau acara jam 10 ya kita cari penerbangan jam 8. Karena Jakarta Jogja ya 1 jam aja lah naik pesawat. Oke, lanjut. Kemudian tadi apa? Dituliskan siangnya ya. Siangnya mau ada ketemu dengan Ibu Syahmin. Nah, ini dia, Ibu Syahmin. Di hari yang sama, tujuannya adalah PT Rangka Baja Yogyakarta
kita mau makan di restoran Bambu Apung bersama dengan siapa nih? Ibu Syahmin ya, keterangan tuh dengan Ibu Syahmin. Jam berapa? Jam 12 acaranya. Berarti setelah acara jam 11, kita langsung berangkat aja ke PT Rangka Baja Yogyakarta. Oke, aman? Lanjut. Keesokan harinya, pimpinan dijadwalkan untuk mendatangi lokasi pembangunan proyek di daerah Bantul jam 9 sampai jam 12. Nah, pada pukul 14.00 sampai 16.00, pimpinan dijadwalkan untuk menghadiri bakti sosial di lingkungan sekitar kantor oleh Panitia Bakti Sosial PT Tunggal Jaya Solution, cabang Yogyakarta, untuk memberikan kata sambutan. Ini keterangan biasanya. Nah, bagaimana cara kita menuliskan itinerary-nya? Seperti ini. Di tanggal 17, tujuannya ke Bantul, waktunya jam 8 sampai jam 8.37, karena acaranya jam 9. Kegiatannya adalah survei lokasi pembangunan proyek ke Bantul. Dari Jogja ke Bantul sekitar 37 menit. Berarti kita estimasikan, jangan sampai lebih dari jam 9 aja, harus kurang. Spare waktu untuk istirahat, biasakan seperti itu. Kemudian siang harinya, pimpinan harus menghadiri bakti sosial untuk sambutan ya, di kantor cabang Yogyakarta. Karena acaranya jam 2, kita berangkat jam 1.30. Kurang lebih perjalanan 20 menit sampai di sana jam 13.50. Dekat soalnya ini. Mudah? Mudah. Kemudian, pada tanggal 18 Desember, pimpinan akan menghadiri undangan ulang tahun nih PT Gebiar Dunia di Hotel Garuda pada pukul 5 sampai 19.00. Bagaimana cara kita menuliskan itinerary-nya? Di tanggal 18 Desember, tujuannya kita mau ke PT Gebiar Dunia. Waktu berangkatnya jam berapa? Jam 16.00 sampai 16.45 karena jaraknya sekitar 45 menit dari tempat sebelumnya. Kegiatannya itu jam 5 sore, berarti kita mulai berangkat jam 4 sore tadi ya, sampai kurang lebih 16.45 sampai tujuan, ada spare waktu 15 menit. Kegiatannya apa? Menghadiri undangan ulang tahun, tempatnya di Hotel Garuda. Clear ya? Clear. Lanjut, tanggal 19 Desember, pimpinan akan mengunjungi dan meninjau perusahaan di cabang Manado pada pukul 15 sampai dengan selesai. Pindah nih ke Manado, tanggal 19 ya, besoknya. Gimana menulisnya? Kita tulis tanggal 19 Desember, tujuannya Manado, waktunya jam 8, karena perjalanan dari dari Jogja menuju Manado adalah sekitar berapa jam tuh? 8 ke 13, 5 jaman lah ya, seperti ini. Nah, kita menggunakan Lion Air yang jam 8 berangkatnya sampai di Manado jam 13.40. Karena acaranya jam 3 sore, jam 15. Berarti pesanlah yang Lion Air ini. Kemudian kita nginepnya di mana? Hotel yang bagus lah di sana. Yang bagus like-nya untuk pimpinan kita, yaitu di 4 Point by Sheraton Manado. Itu nomor teleponnya, ini hotelnya nih, bagus lah pokoknya. Kalian searching aja. Cari yang terbaik untuk pimpinan Anda. Namun sesuaikan dengan budget juga. Acaranya ngapain? Kegiatannya jam 15 sampai selesai untuk mengunjungi dan meninjau perusahaan cabang di Manado. Tempatnya perusahaan cabang Manado. Mudah ya? Mudah. Kemudian tanggal 20 Desembernya, pimpinan akan menghadiri rapat dengan pejabat Kementerian Perdagangan di Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada pukul 9.30 sampai 11. Nah, malamnya pukul 20.00 pimpinan akan bertemu dengan keluarganya di Pantai Malalayang Manado. Bagaimana menuliskannya? Seperti ini. Tanggal 20 tujuannya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Manado. Kita berangkat jam 9 karena jaraknya kurang lebih 14 menit dari Hotel 4 Point by Sheraton Manado ke tempatnya, ke tempat gedung perindustrian tadi ya. Berarti kita berangkat jam 9 sampai jam 9.14 karena acaranya jam 9.30 sampai jam 11. Kegiatannya adalah rapat dengan pejabat kementerian. Tempatnya Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Manado. Kemudian malamnya di tanggal yang sama harus ke Pantai Malalayang Manado untuk bertemu dengan keluarganya. Jam berapa? 19.30 sampai jam 19.44. Ini perjalanannya. Karena dia diundangnya itu jam 8 malam oleh keluarganya, janjiannya jam 8.
jarak dari hotel Four Point ke Pantai Malalayang itu sekitar 14 menit, berarti berangkat dari hotelnya jam 19.30 sampai Pantai Malalayang jam 19.44. Sekretaris itu harus berteman dengan Google Maps. Sekretaris juga harus berteman dengan aplikasi-aplikasi order hotel, order pesawat gitu ya, Traveloka, Tiket.com, Agoda, dan segala macamnya. Jadi harus biasa, familiar lah dengan hal itu semua. Dan terutama tentang jarak nih, jarak dari ini ke sini itu udah harus menggunakan Google Maps tuh. Jadi kalian punya estimasinya, jangan sampai pimpinan Anda terlambat. Oke? Dan yang terakhir, keesokan harinya di tanggal 21, pimpinan dijadwalkan untuk kembali ke Jakarta. Berarti itinerary-nya di tanggal 21 adalah tujuan Jakarta. Jamnya karena check out hotel biasanya itu jam 12, berarti kita pilih yang berangkatnya jam 13.00 dari bandara ya, Bandara Manado menuju Jakarta. Kembali ke Jakarta. Selesai. Itulah tadi cara kita menuliskan itinerary atau perjalanan dinas seorang pimpinan. Siapkan segalanya dengan matang, jadilah seorang sekretaris yang profesional, jangan sampai mengecewakan pimpinan Anda. Mudah dimengerti bukan? Jika ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Jangan lupa share dan like, subscribe, komen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.